Luciano Spalletti memberikan pernyataan mengejutkan terkait masa depannya bersama Juventus dengan menyebut belum siap membicarakan perpanjangan kontrak jangka panjang. Ia memilih untuk fokus membuktikan kemampuannya terlebih dahulu di atas lapangan karena merasa belum memberikan prestasi yang pantas untuk menuntut kontrak baru. Situasi Juventus yang masih berjuang di papan tengah Liga Champions dengan raihan 9 poin dari 6 pertandingan menjadi sorotan utama. Sikap Spalletti ini memunculkan tanda tanya di kalangan pendukung Bianconeri yang harus menunggu hingga mendekati akhir kerjasama untuk mengetahui kejelasan masa depannya. Juventus dikabarkan semakin dekat mengamankan jasa Youssef En-Nesyri dari Fenerbahce pada bursa transfer Januari, sekaligus menegaskan perubahan arah strategi transfer klub. Fokus Bianconeri kini sepenuhnya tertuju pada penyerang internasional Maroko tersebut, sementara opsi Jean-Philippe Mateta mulai ditinggalkan. Proses negosiasi antara Juventus dan Fenerbahce dilaporkan berjalan intens dan positif, dengan dukungan laporan dari media-media besar Italia serta pakar transfer ternama. Situasi En-Nesyri di Fenerbahce yang mulai goyah musim ini membuka peluang besar bagi Juventus untuk segera mencapai kesepakatan dan membawanya ke Allianz Stadium. Setelah meraih kemenangan impresif 3-1 atas Inter Milan di Liga Champions, Mikel Arteta langsung mengalihkan fokus Arsenal ke laga krusial melawan Manchester United. Hasil ini menjadi bukti ketangguhan mental dan kualitas permainan The Gunners yang mampu menaklukkan runner-up Liga Champions musim lalu. Meski begitu, Arteta menekankan agar para pemain tidak terlalu larut dalam euforia kemenangan dan segera memusatkan perhatian pada kompetisi domestik. Gelandang Mikel Merino juga menegaskan hal yang sama, menekankan bahwa target tim adalah meraih hasil maksimal di semua pertandingan tanpa membeda-bedakan kompetisi atau lawan, dengan misi berikutnya menghancurkan MU di Emirates Stadium. Sejak awal musim, masa depan Vinicius di Real Madrid menjadi perbincangan karena kontraknya yang akan habis pada 2027 dan minat dari klub lain. Real Madrid sudah mencoba memperbarui kontraknya, namun belum tercapai kesepakatan karena perbedaan nilai kontrak. Meski begitu, Vinicius menegaskan komitmennya untuk tetap di Madrid, menyatakan kebahagiaannya bermain di klub besar dan keinginannya meninggalkan warisan di skuad Los Blancos. Ia menambahkan bahwa ia selalu berusaha memenuhi tuntutan klub dan memberikan yang terbaik sebagai bentuk penghargaan atas semua yang diberikan klub sepanjang karirnya. Paul Pogba mengenang salah satu momen penting dalam karirnya ketika Real Madrid mendekatinya pada 2016, saat ia bersinar bersama Juventus dan menjadi salah satu gelandang paling diminati di Eropa. Meski tertarik dengan Los Blancos, Pogba juga memikirkan kesempatan kembali ke Manchester United yang akhirnya menjadi pilihannya dalam transfer yang memecahkan rekor dunia saat itu. Ia mengaku keputusan itu dipandu oleh hati dan perasaannya, dan meski karirnya di United diwarnai pasang surut, cedera, dan kritik, Pogba menegaskan bahwa ia sama sekali tidak menyesali pilihan yang telah ia buat. Arsenal melanjutkan start sempurna di Liga Champions dengan kemenangan 3-1 atas Inter Milan, memastikan mereka memimpin klasemen fase grup dan lolos ke fase gugur. Di kompetisi domestik, The Gunners juga memimpin Liga Inggris dengan keunggulan 7 poin atas pesaing terdekat. Meski performa konsisten, beban sejarah kegagalan sebelumnya, termasuk 22 tahun tanpa gelar Liga, dan pencapaian terbaik di Liga Champions pada final 2006 masih membayangi. Musim ini, peluang untuk meraih trofi terasa nyata, tetapi Alan Shearer menilai PSG tetap menjadi rival berat di Eropa, yang mungkin harus dilewati Arsenal untuk mengangkat trofi. Belakangan muncul rumor bahwa PSG tertarik merekrut Enzo Fernandez untuk memperkuat lini tengah mereka, mengikuti jejak pemain Argentina sebelumnya seperti Di Maria, Paredes, dan Messi. Namun, pelatih Chelsea Liam Rossenior menegaskan bahwa rumor itu tidak menjadi perhatian, karena spekulasi seperti itu memang wajar bagi pemain kelas dunia. Rossenior menekankan bahwa Enzo saat ini adalah bagian penting Chelsea, tampil hebat di lapangan, dan diharapkan tetap fokus bersama tim.
Klub sendiri dilaporkan tidak berniat melepasnya, mengingat kontraknya masih panjang dan Enzo merupakan pemain andalan sekaligus wakil kapten. Dengan perannya yang krusial di skuad, kehadiran Enzo dianggap vital bagi ambisu Chelsea musim ini. Manchester United mulai membuka peluang untuk memperkuat lini tengah mereka pada bursa transfer Januari, dengan Ruben Loftus-Cheek menjadi salah satu kandidat utama. Seperti yang sudah diketahui, gelandang AC Milan itu tengah mengalami penurunan peran di San Siro, sehingga tertarik kembali ke Premier League untuk mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak. Loftus-Cheek sendiri memiliki pengalaman panjang di kompetisi Inggris, bersama Chelsea, Crystal Palace, dan Fulham, sebelum pindah ke Italia pada 2023. Klub dan pemain dilaporkan sudah menjejaki kemungkinan transfer ini, meski saat ini masih berada pada tahap awal pembicaraan. Manchester United dikabarkan bersiap menggandakan gaji Frenkie de Jong untuk membujuk gelandang Barcelona itu pindah ke Old Trafford. Langkah ini dianggap bagian dari strategi ambisius manajer Michael Carrick untuk memperkuat lini tengah setan merah. Selain tawaran gaji tinggi, klub juga disebut-sebut siap memasukkan pemain sebagai bagian dari kesepakatan agar transfer ini lebih menarik bagi Barcelona. Jika berhasil, perpindahan De Jong bisa menjadi salah satu transfer terbesar musim panas ini, sekaligus memberi dampak signifikan bagi daya saing Manchester United di Liga Inggris dan kompetisi Eropa, sekaligus menegaskan tekad klub untuk kembali ke posisi papan atas. Dominic Szoboszlai mengungkapkan bahwa pembicaraan mengenai kontrak barunya dengan Liverpool sedang berlangsung, tetapi ia belum mengambil keputusan pasti soal masa depannya. Pemain asal Hungaria ini menjadi salah satu sosok penting Liverpool musim ini dengan catatan 6 gol dan 4 assist, bahkan disebut-sebut sebagai calon kapten masa depan meski kontraknya berlaku hingga 2028. Szoboszlai menegaskan bahwa ia akan terus fokus memberikan yang terbaik untuk tim dan penggemar. Sementara, negosiasi kontraknya tetap berjalan tanpa keputusan final saat ini. Manchester City kembali mengalami hasil mengecewakan setelah kalah 1-3 dari Bodo Glimt di Liga Champions, memperpanjang periode sulit tim asuhan Pep Guardiola, termasuk 4 laga tanpa kemenangan di Premier League. Kekalahan ini membuat peluang lolos otomatis ke babak 16 besar, bergantung pada laga terakhir melawan Galatasaray. City bermain pincang karena absennya banyak pemain dan kartu merah Rodri. Guardiola pun menekankan bahwa sejak awal tahun banyak hal berjalan tidak menguntungkan, menolak anggapan bahwa timnya meremehkan Bodo Glimt dan menyoroti ketidakhadiran pemain penting yang membuat tim kembali rapuh. Barcelona hampir menyelesaikan transfer pemain muda Hamzah Abdel Karim setelah sempat terhambat oleh birokrasi. Klub kini meninjau dokumen akhir setelah mencapai kesepakatan dengan Al Ahly, termasuk pembaruan kontrak Abdel Karim selama 1 musim, agar Al Ahly tetap memegang kendali jika Barcelona memutuskan untuk tidak menggunakan opsi pembelian. Transfer ini diperkirakan menelan biaya sekitar 3 juta euro ditambah 5 juta euro dalam bentuk variabel. Sementara kendala terakhir yang harus diatasi adalah kepatuhan terhadap aturan financial fair play terkait gaji pemain, meskipun statusnya berupa pinjaman. Kesepakatan ini menunjukkan niat Barcelona untuk mengamankan talenta muda yang dianggap sebagai prospek masa depan. Bagi Khéphren Thuram, bergabung dengan Juventus pada 2024 bukan sekadar perpindahan klub, tetapi menjadi titik balik dalam pendewasaan mental dan profesionalismenya sebagai pesepak bola. Sejak datang ke Turin, ia mengalami perubahan signifikan dalam cara pandangnya terhadap permainan. Di bawah asuhan Luciano Spalletti, Thuram bertransformasi menjadi pemain yang lebih detail, agresif, dan lapar kemenangan. Staf pelatih mendorongnya untuk lebih berani masuk ke kotak penalti lawan, sehingga perannya tidak lagi hanya mengalirkan bola di lini tengah. Kini, Thuram menyadari bahwa ia mampu mencetak gol dan memberikan kontribusi nyata bagi tim. Spekulasi mengenai masa depan pelatih Liverpool kembali mencuat, dan kali ini nama Xabi Alonso ikut terseret, menyusul kepergiannya dari Real Madrid. Arne Slot, manajer asal Belanda, menanggapi rumor tersebut dengan santai dan penuh humor saat konferensi pers menjelang laga Liga Champions antara Marseille dan Liverpool.
Slot bercanda bahwa Alonso menelponnya untuk bergabung dengan Liverpool dalam 6 bulan, bahkan menambahkan lelucon bahwa itu mungkin bisa lebih cepat, bahkan besok. Candaan Slot membuat suasana konferensi pers menjadi ringan dan penuh tawa, menunjukkan gaya komunikasinya yang humoris dan santai. Eddie Howe secara tegas membantah kabar yang menyebut Newcastle United tengah membidik winger muda Vasco da Gama, Ryan. Isu ini muncul setelah laporan dari Brasil menyebut pemain berusia 19 tahun itu absen dari sesi latihan dan memicu spekulasi mengenai minat sejumlah klub Inggris, termasuk tawaran Newcastle senilai 27,5 juta pounds, meski Ryan memiliki klausul rilis 69 juta pounds. Howe menegaskan, tidak ada kebenaran dalam hal itu, dan menambahkan bahwa keterbatasan finansial Newcastle membuat klub tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perekrutan tambahan, baik di lini belakang maupun sektor serang, sehingga rumor tersebut sama sekali tidak berdasar. Harry Kane tampil gemilang bersama Bayern Munchen di Bundesliga musim ini, memecahkan rekor keterlibatan gol dan mempertahankan tren minimal 20 gol dalam 3 musim pertamanya di Jerman. Meskipun kontribusinya di Liga Domestik sangat terasa, performa Kane di Liga Champions masih tertahan, karena ia belum mencetak gol maupun assist dalam 3 pertandingan terakhir. Situasi ini menghadirkan risiko rekor negatif personal, terutama menjelang laga Bayern melawan Union Saint-Gilloise, yang diperkuat bek Inggris tangguh Christian Barges dan Ross Sykes. Jika Kane gagal berkontribusi, ia bisa mencatat 4 pertandingan beruntun tanpa gol atau assist di pentas Eropa. Paris Saint-Germain mengalami hasil mengecewakan di matchday 7 Liga Champions setelah kalah tipis 2-1 saat bertandang ke markas Sporting Lisbon, sehingga menempatkan mereka di posisi kelima klasemen sementara dengan 13 poin dari 7 laga. Posisi ini cukup rawan karena PSG hanya unggul tipis dari tim-tim di bawahnya. Meski demikian, Kapten Marquinhos tetap optimis, menekankan bahwa PSG masih memiliki kualitas dan peluang untuk melangkah jauh di Liga Champions. Ia juga menyoroti pentingnya mental yang kuat, disiplin dan kerja keras tim dalam menghadapi masa sulit. Jesse Lingard, mantan gelandang serang Manchester United dan timnas Inggris, kini berstatus bebas transfer setelah kontraknya dengan FC Seoul berakhir pada 5 Desember 2025. Pemain berusia 33 tahun ini dikabarkan diminati Persib Bandung, yang bisa membuatnya menjadi pemain dengan nilai kontrak termahal di Liga 1 Indonesia, melampaui gelandang Persib saat ini, Tom Hay. Ketertarikan Persib disebut serius, didukung oleh koneksi agen Lingard dengan pemain Persib Andrew Jung, serta minat sejumlah klub Asia lainnya yang juga membidik mantan bintang Inggris ini. Juventus sukses menundukkan Benfica 2-0 pada matchday 7 fase Liga Champions 2025-2026 di Allianz Stadium. Kemenangan ini menjaga asa Bianconeri untuk terus bersaing di kompetisi Eropa. 2 gol Juventus dicetak oleh Kefren Turam pada menit ke-55 dan Weston McKennie pada menit ke-64. Benfica sebenarnya sempat mendapat peluang emas melalui eksekusi penalti, namun gagal memanfaatkannya. Hasil ini membuat Juventus naik ke peringkat ke-15 klasemen dengan 12 poin, sementara Benfica masih tertahan di papan bawah di posisi ke-29 dengan 6 poin. Bayern Munchen berhasil meraih kemenangan penting 2-0 atas Union Saint-Gilloise pada matchday 7 Liga Champions 2025-2026 di Allianz Arena. Laga berlangsung ketat di babak pertama, dengan Bayern menguasai bola, namun kesulitan menembus pertahanan Union SG. Kebuntuan akhirnya pecah di babak kedua lewat 2 gol cepat Harry Kane yang memastikan 3 poin bagi tim tuan rumah. Kemenangan ini membuat Bayern tetap kokoh di peringkat kedua klasemen dengan 18 poin, sementara Union Saint-Gilloise masih tertahan di posisi ke-31 dengan 6 poin. Chelsea susah payah mengalahkan Pafos 1-0 pada matchday 7 fase grup Liga Champions 2025-2026 di Stamford Bridge. Satu-satunya gol dicetak Moises Caicedo lewat sundulan, memanfaatkan bola rebound di kotak penalti pada babak kedua. Pafos beberapa kali mengancam, namun kiper Chelsea, Jay Gorter, tampil cemerlang menjaga gawang tetap perawan. Kemenangan ini membawa Chelsea naik ke peringkat ke-8 dengan 13 poin, sementara Pafos tetap tertahan di posisi ke-31 dengan 6 poin.
Barcelona menang 4-2 atas tuan rumah Slavia Praha pada matchday 7 Liga Champions 2025-2026 di Fortuna Arena. Laga berlangsung cepat dan penuh gol, dengan Barcelona sempat tertinggal sebelum mengambil alih kendali di babak kedua. Gol-gol Barcelona dicetak Fermin Lopez pada menit ke-34 dan 42, Dani Olmo di menit 63, dan Robert Lewandowski di menit ke-70. Sementara Slavia membalas lewat Vasil Kusic di menit 10 dan gol bunuh diri Lewandowski di menit ke-44. Kemenangan ini membawa Barcelona ke peringkat ke-9 klasemen dengan 13 poin, sedangkan Slavia Praha tetap di posisi ke-34 dengan 3 poin. Liverpool menang 3-0 atas Marseille di Stade Velodrome pada matchday 7 Liga Champions 2025-2026. Gol dicetak Dominik Szoboszlai di menit 45+1, bunuh diri Geronimo Rulli di menit ke-72, dan Cody Gakpo di menit 90+3. Meski Marseille mencoba menekan lewat serangan cepat, Liverpool tampil lebih rapi dalam penguasaan bola dan memanfaatkan peluang dengan efektif. Kemenangan ini membawa Liverpool ke 15 poin di peringkat 4, menjaga peluang lolos otomatis, sementara Marseille tetap di posisi 19 dengan 9 poin.